Dengan canggihnya teknologi penyampaian informasi yang makin canggih, bertumbuh, dan memudahkan sebuah berita dan kabar tersebar luas, maka kita patut mempunyai filter untuk menyaring kabar-kabar yang beredar. Memang benar bahwa kabar yang buruk sekalipun benar kita perlu dengarkan. Karena seringkali orang maunya kabar baik saja, tetapi itu bohong. Sebaiknya memang kita harus memahami bahwa kabar yang benar itu tidak selamanya baik, juga tidak selamanya buruk. Untuk itu kita perlu menguji, supaya kabar yang masuk ke telinga kita dan lalu kemudian dengan latahnya kita mudah sebarkan lagi, itu bukan kabar ngawur. Kita perlu memverifikasi kabar ini dari mana, sumbernya apa, dan apakah itu kabar lama atau kabar baru, update-nya bagaimana, dan karena itu kita patut untuk bisa menyaring segala sesuatu yang terdengar nyaring ke telinga kita. Kita harus mengujinya. Kenapa? Karena bila kita tidak menguji kabar ngawur yang simpang siur itu, kita bisa hancur. Hancur karena simpang siur. Dan bukan saja hancur, kita juga bisa bimbang, kita bisa tumbang keyakinan kita karena terdistraksi oleh berita-berita simpang siur itu. Dan celakanya, kita menjadi mudah percaya oleh berita yang marak berulang-ulang diberitakan, dikabarkan. Walaupun kita harus kembali kritis bahwa yang berulang-ulang diberitakan itu juga belum tentu benar. Bisa jadi diviralkan supaya laku beritanya, padahal sama sekali tidak benar. Satu kesalahan pun bisa terjadi saat pemberitaan disampaikan. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan supaya tidak hancur karena simpang siurnya berita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari beberapa ayat, pertama dari Mazmur 112 ayat yang pertama dan yang ketujuh. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat berikutnya masih di Perjanjian Lama, Habakuk 3 ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Dan satu ayat dari Perjanjian Baru, Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Beberapa ayat yang dibacakan tadi itu semua berkaitan dengan kabar atau berita yang beredar. Di dalam Mazmur, sekalipun ini Mazmur puji-pujian untuk orang yang takut akan Tuhan, di dalam Mazmur ini dideskripsikan bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu memiliki ciri ini, ciri itu, dia tidak akan begini dan tidak akan begitu. Salah satunya, dia tidak takut kepada kabar celaka. Kenapa? Walaupun kabar celaka itu diulang-ulang, diviralkan, diberitakan berkali-kali, dia tidak takut. Kenapa? Hatinya tetap punya keteguhan hati, tidak berubah-ubah. Hatinya tetap kepada Tuhan. Hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Dia selalu mengujinya dengan bercermin dan bertanya kepada Tuhan. Ini menunjukkan orang yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sebagaimana ayat 7 tadi Mazmur 112 katakan. Orang yang takut akan Tuhan ditandai dengan ayat 1, sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Dia tidak terlalu kesengsem atau mudah terpengaruh oleh segala kata-kata manusia atau perintah manusia. Bukan dia membantah, tetapi yang utamanya dalam hidup orang yang takut akan Tuhan adalah dia kesukaannya yang paling utama kepada segala perintah Tuhan. Ini yang membuat dia diperintah oleh Tuhan. Tidak diperintah oleh kabar-kabar yang belum tentu benar, tidak diperintah oleh kabar-kabar entah baik atau buruk, tidak juga diperintah oleh kabar-kabar celaka atau kabar sukacita. Tidak diperintah. Kenapa? Karena dia dengarkan perintah Tuhan sebagai yang utama.
Inilah ciri orang yang takut akan Tuhan. Karenanya Mazmur 112 memberitahukan kepada kita tentang sebuah resep atau rahasia untuk menghadapi berita-berita yang beredar, yang simpang siur, yang bisa juga ngawur dan belum tentu benar. Kalau berita-berita akur sekarang nggak laku kan? Berita-berita perceraian mungkin makin digandrungi. Berita-berita kejahatan dan perang itu jadi makin laris. Tapi berita damai, berita rujuk, berita menyatu kembali dua negara atau dua pribadi, itu tidak diberitakan. Kenapa? Orang sudah terlalu heboh dan gandrung kepada berita-berita sensasional yang penuh dengan berbagai macam kriminal atau tindakan-tindakan yang seperti film-film action atau thriller itu. Tapi orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada perintah Tuhan dan diperintah oleh Tuhan, dia tidak takut kepada kabar celaka karena hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada kabar celaka dan itu kebenaran akan terjadi, dia tetap gandrungkan hatinya, cenderungkan hatinya hanya kepada perintah Tuhan sebagai pemerintah utama dalam hidupnya. Dan ini juga digambarkan dalam kitab Habakuk. Habakuk sendiri memberitahukan tentang bagaimana kabar tentang Tuhan itulah yang utama yang patut ditakuti. Kabar tentang pekerjaan Tuhan itulah yang harus utama, ditakuti, disandari. Dan dia memohon dalam doanya, hidupkanlah kabar tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah dalam lintasan tahun. Habakuk selalu mengatakan di tengah-tengah kesulitan hidup dia, tantangan-tantangan yang berat pada masa itu, dengan ekonomi yang hancur pada waktu itu, dia tetap menghidupkan berita tentang Tuhan dan pekerjaannya. Itu yang patut ditakuti, bukan berita di dunia ini yang hanya sementara. Ada perang tapi perang akan usai. Ada kedamaian juga, kedamaian di dunia ini bisa jadi usai. Tetapi di dalam Tuhan dan oleh Tuhan dalam lintasan tahun, bila itu pekerjaan Tuhan, bila itu kabar tentang Tuhan, maka kita akan hidup dalam kasih sayang Tuhan. Ada murka sekilas dan seketika, tetapi senantiasa ada kasih sayang yang akan memerintah orang percaya. Dan terakhir Matius 24 ayat 6, Yesus pernah mengingatkan bahwa kamu akan dengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Yesus mengatakan, tapi awas-awas jangan kamu gelisah. Jangan gelisah karena deru perang atau kabar-kabar tentang perang di dunia ini. Semua itu harus terjadi, itu kebenaran. Jangan tolak, jangan sangkali. Jangan juga lalu ketakutan begitu rupa sampai lalu gelisah. Dan kita mungkin menjadi langsung syok, terkejut sampai kita terdistraksi keyakinan kita. Yesus mengingatkan, jangan gelisah. Hari ini pesan firman Tuhan adalah mau kasih tahu kita kabar ngawur yang simpang siur, yang belum tentu benar, bisa buat orang bimbang, ragu, menyimpang pula dari keyakinan semula karena terdistraksi oleh kondisi yang berantakan atau simpang siur berita itu. Dan juga bukan saja bimbang dan menyimpang, tapi juga jadi hancur. Tetapi sebaliknya orang yang takut akan Tuhan, menuruti kata-kata Tuhan, diperintah oleh kata-kata Tuhan, tidak akan kecut dan tidak akan takut. Karena apa? Orang yang diperintah Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai pemerintah utama dalam hidupnya, selalu tersungkur kepada Tuhan, berlutut bersujud walaupun ada yang mengejutkan dia. Lututnya yang bersujud itu menandakan dia mau sungkur kepada Tuhan. Dan dampaknya adalah hidup penuh syukur. Apapun kondisinya, apapun simpang siurnya berita, apapun kehancuran yang terjadi, orang yang mengandalkan perintah Tuhan dan diperintah oleh Tuhan, tidak kecut, tidak takut, selalu sungkur dan bersyukur. Ayo, filter itu nyalakan dalam pikiranmu. Hiduplah di dalam kasih Tuhan, perintahnya, iman, harap, dan cintanya melindungi kita sekalian. Amin.